Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Pertama-tama saya ucapkan selamat mempersiapkan diri memperingati kelahiran Kristus dan menantikan kedatangannya yang kedua kali. Syukur kepada Allah, pada masa Advent ini, saya, Liana Pujiastuti, dapat menjumpai Anda kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga hari ini, Selasa 14 Desember 2021. Marilah kita terlebih dahulu memohon bimbingannya dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas karunia Putra-Mu Tuhan Yesus yang lahir ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi umat manusia. Bantulah kami untuk menaati firman-Mu. Bantulah kami ya Bapa, untuk mewujudkan rasa syukur atas anugerah keselamatan kami dengan meneladani Putra-Mu, yakni mengasihi-Mu dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, renungan hari ini bertajuk Penolong Misterius. Firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 1-4. Nas yang akan kita renungkan adalah ayat ketiga dan 4. Demikianlah firman Tuhan. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, di serambi Katedral Santo Paulus di London, segala suara yang diucapkan dalam wilayah lingkaran itu dipantulkan kembali dari tembok-tembok bebatuan yang keras dan licin. Jika Anda mendekatkan telinga di tembok itu, Anda bahkan dapat mendengar sesuatu yang dibisikkan dari sisi lain serambi itu, walaupun beberapa puluh meter jauhnya. Pada waktu itu, seorang pembuat sepatu yang miskin membisikkan bebannya kepada Tuhan bahwa dirinya tidak akan dapat menikahi calon istrinya karena usahanya hancur. Ia tidak sanggup lagi membeli kulit sepatu untuk meneruskan pekerjaannya. Ia memohon belas kasih Tuhan. Seorang pria berpakaian apik yang berada di sisi lain serambi itu, lebih dari 60 meter jaraknya, mendengar doa yang dibisikkan tukang sepatu itu. Kemudian ia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Pria itu secara diam-diam mengikuti si pembuat sepatu keluar dari Katedral Santo Paulus. Setelah mengetahui tempat tinggal si tukang sepatu, pria itu mengirimkan beberapa kulit sepatu ke rumah si tukang sepatu. Betapa girang tukang sepatu itu. Ia menggunakan pemberian itu dengan sebaik-baiknya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, usahanya maju pesat, sehingga ia dapat menikahi gadis yang dicintainya itu. Anda ingin tahu siapa pemberi misterius itu? Dia adalah William Ewart Gladstone, Perdana Menteri Inggris kala itu. Kisah yang menyentuh hati yang ditulis oleh Tony Castle ini tidakkah menginspirasi kita untuk juga menjadi penolong misterius yang memberi bantuan secara diam-diam tanpa perlu mencari nama dan pujian? Tuhan Yesus sendiri telah memerintahkan, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di sekitar kita saat ini, ada begitu banyak orang yang membutuhkan bantuan. Jadi, sebetulnya banyak peluang atau kesempatan dalam keseharian kita di mana kita bisa membantu mereka yang membutuhkan.
hanya dibutuhkan kepekaan dan kepedulian. Tetapi entahlah, apakah orang-orang yang mengaku pengikut Kristus masih memiliki dua hal itu di zaman ini. Saudara, masa Advent dan Natal merupakan kesempatan untuk menebarkan kebaikan. Kebaikan tidak selalu berupa materi, tetapi bisa juga dengan kita memberikan waktu, tenaga, kata-kata yang menyemangati dan menghibur, dan yang lainnya. Dan kiranya kebaikan yang kita lakukan tidak hanya berhenti pada masa ini, melainkan terus kita lakukan dalam keseharian kita sepanjang tahun. Bersediakah kita? Barangkali ada di antara kita yang membatin, "Lah, aku sendiri butuh pertolongan, kok diminta menjadi penolong?" Jangan khawatir saudara, bulatkan tekad, jadilah penolong misterius, maka Allah juga akan mengirimkan penolong misterius bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah kami rahmat kepekaan dan kepedulian kepada sesama. Mampukan kami menjadi penolong misterius bagi mereka yang membutuhkan, bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara, selamat menjadi penolong-penolong misterius.